Baik, nomor 18. Berarti A-nya sama dengan berapa? 180. Untuk B-nya 8 minus 8. -8. Nah, kita cari suku sesuai yang diminta aja ya. Suku kelima, cari suku kelima. Berarti suku kelima berarti A ditambah N kurang 1. 4 4B. Berarti 180 ditambah 4 kali minus 8. Minus 32. -8. Nah, berarti 180 ditambah -32. Berarti berapa hasilnya? 100, 48. 148. 148 ya. Ini untuk suku yang kelima. Potongan terakhir berarti suku keberapa? Suku kelima. Suku ke 10. Suku ke-10. Rumusnya berarti A kali A tambah A tambah 9B. 9B. Oke, berarti 180 Tambah ditambah 9 dikali minus minus 8. Berarti 180 minus 9 kali 8 tuh minus 72. -72. Berarti hasilnya 108. 108. Itu ya. Suku ke-10 sudah, sekarang suku ketiga. Suku ketiga di sini aja. Suku ketiga rumusnya berarti A ditambah 2 2B. kali Berarti 180 ditambah 2 dikali minus minus 8. 8. 180 dikurangi Minus 16. 16. Berarti hasilnya 160. 4 ya, Ya, ya. 164. Tinggal kita cari suku yang ke 9. U9 sama dengan A ditambah 8B. 8B. Berarti 180 ditambah 8 dikali min 8. 8. Berarti 180 dikurangi Minus 4. ya 64. 4. Berarti hasilnya 100. 116. 116. Udah, tinggal kita jawab. Potongan kelima adalah 148, benar? Betul. Tuh. Potongan terakhir 108. Betul. Tuh. Potongan apa selisih potongan 3 dan potongan ke-9. 164. Nih, 164 dikurangi 116. Tuh, itu Bu, udah kelihatan dari sini. 14. Ada alfamart. Oh ya, ini. Ini. Berarti 48. Betul. Berarti betul juga. Betul. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Enggak. Enggak. Tidak. Oke, kita Nah, itu. lanjut soal berikutnya.
Oke, ini ada bentuk gambar awalnya yang dari jembatan itu ya, buat penopang jembatan biar strukturnya kuat. Ini dalam bentuk garis-garis. Oke, kita lihat soalnya. Diketahui L1 Ya, sejajar L2, L3 sejajar L4. Jika besar sudut 125, sudut B-nya. Sudut B-nya 125. Kita lengkapin dulu. itu ke jantan tadi. Ini B-nya 125. Nah, berarti A-nya berapa? A tambah B sama aja dengan sudut apa? Ya, Sudut lurus. Kalau sudut lurus berapa derajat? 180. 180. B-nya 125 berarti A-nya sisanya. Jadi berapa lagi? lebih dekat. Berarti sisa 15. Nggak tahu deh. 45 kan? Eh, 65. 55. Oke, Oh, kalau A55 berarti yang ini berapa? Nih yang di sini berapa? iya. Sama ya, 55. A5 juga ya. 55. Sama 55. Oke, yang bertolak belakang itu sama 55. Terus yang sudut bertolak diangkat. belakang dengan B. Di sini berapa? 125. 125 juga sama. Kalau yang E berapa ini? E. Yang E berapa? E. Sama nggak ini? Ini dengan ini sama nggak? 125. Sama, 125 ya. Berarti ini juga yang bertolak belakang 125, yang ini 55, ini 55. Kalau yang D berapa? Sama nggak? 55. 55. Yang ini 55. juga 125, ini 55, ini 125. Tuh ya. Oke, kita lihat soalnya. Sudut E besarnya 125 karena sejajar dengan dan berada di posisi sama sahadap. E besarnya 125. Bener nggak? Hmm. Yang E itu yang mana? Ini ya. Ini ya. E 125 benar. 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 Sudut C Berarti nggak besarnya sih? 55. Benar nggak? Sudut C. Ayo, sudut C berapa itu? Mana? Assalamualaikum. Di mana? Di sekolah. Di sekolah. Benar nggak C 55? Ya, siap. Yuk. Tenang. Benar. Siap. Oke, Assalamualaikum. Lihat. C itu sama dengan yang sebelah sini ya. Posisinya kan? Hmm? Sama dengan yang posisi sebelah sini kan. C itu sama dengan ini ya. Berarti C-nya berapa Mm-mm. besarnya nih?
125. 125. Berarti jawaban tadi benar apa salah? Nah, Hmm. C adalah 55, cenah. Berarti Hmm. salah ya. salah. Ya. Sudut A besarnya adalah sama dengan Iya, Bapak sudut Mat. D. 125. A sama D sama. A sama D. Benar nggak? Salah. Salah. Seharusnya Hmm. 55 ya. Kali itu teh pabrik, bawa pabrik. Tuh deh. Ini. Oke, sudah. Oke. Oke, selanjutnya besar sudut C-nya 60. Besar sudut C 60, kita cari sudut yang lainnya dulu. Oke, sudut C-nya 60, di sini 60. Berarti yang bertolak belakang di sini berapa? 60 juga ya. Nah, yang sebelahnya di sini berapa? Sudah 60, berarti sisanya berapa lagi? 100? Terus 120. 120. Nah, 120 ya. Kalau yang A berapa ini, A? 20. A sama dengan ini ya. Berarti 120. 120. Yang B-nya berarti 60. 60. Kalau yang E, 120. coba E sama dengan yang mana? E sama nggak dengan C? Sama nggak dengan yang ini? Yang ini 60 kan ya? Ini sama nggak? Sama nggak? Hmm. Tuh, bentuknya sama ya. Ini tumpul, ini juga tumpul kan? Berarti Iya. E sama dengan berapa derajat? 60. 60 juga. Kalau yang D, D berapa ya? Kita lihat. 120. Nah, 120. D itu sama dengan ini ya. Ini sama dengan D kan ya. Berarti D 120. Oke, kita lihat. Nomor 20 itu besar sudut A adalah 60. Benar nggak? A-nya 60. Benar nggak? Salah. Hmm. Salah.
Sudut B dan sudut E-nya adalah sudut yang sama besar, 120. B sama E 120, bener nggak? B sama E 120, bener nggak? Salah. 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 Jika sudut D ditambah C, maka hasilnya 180. D ditambah C. D tambah C. D ditambah C 180, bener nggak? Benar. Nah, oke. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Enggak. 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 Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, soal nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini kita buat dulu ya. Di sini ada A. Nih, perhatikan lihat gambarnya. A, B, D. Siku-siku di mana? A, B. Siku-siku di D ya. Siku-siku di D. Nah, kalau kita buat gambar ulang seperti ini. Oh, ini B ya. A, Ya, B, D. PD-nya itu tadi 8, kayak kita terjangkau itu Bu. PD-nya 10. Oke. Hmm? Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, ini teh kan lancipnya di A ya. Berarti ini lancip di A. Tuh, kelihatan jantung Kita masuk di dalam. buatkan lagi segitiga yang satunya lagi. A dimulai dari A ya. Berarti ini dimulai dari C. C, A, D. Nah, D. C, A, D. Gitu ya. C, A, D. Sama-sama ini siku-sikunya di sini, ini siku-sikunya di sini ya. Oke, kalau di sini BD-nya 8, sedangkan di sini AD-nya belum diketahui. Nah, nanti AD-nya dapat dari sini. Kalau sisi tegaknya 8, sisi miring 10, berarti yang AD ini sisi pendeknya berapa? Pitagoras, bisa berapa? Panjang AD? Nah, kita cari sisi pendek ini ya, pakai Pitagoras.
AD sama dengan akar dari, nah yang panjang itu kan 10 ya. Berarti 10 kuadrat dikurangi 8. Yang panjang dikurangi yang sedang ya. Nanti hasilnya yang pendek. Berarti 100 dikurangi 64. Berarti akar berapa? 36. Akar tidur kan? Akar 36 berapa? Coba aja. 6. 6. Nah, berarti AD-nya 6. Nah, kita tulis di sini 6. Gitu ya. AD-nya 6, maka kita tulis 6. Nah, kita cari AC. Kita cari AC. Kita cari AC. Ini udah 6. Pakai perbandingan. Ini yang tegak ya. Yang tegak ada BD ya. Tegak itu BD. Tegak banding ini miring ya. Berarti 8 banding 10. Yang ini 6 ya. Yang miringnya AC. Gitu ya. Nah, maka kita cari perkalian silang. Cari AC-nya. AC kali 8 berarti 8 AC sama dengan 6 kali 10 berarti 60. 60. Berarti AC sama dengan 60 dibagi 8. Disederhanakan dibagi 2 jadi 30 dibagi 4. Bagi 2 lagi 15 dibagi 2. Nah, 15 bagi 2 berapa? Dekat tuh ke sini tuh, Bu. 7,5. 7,5. Nah, berarti panjang AC di sini 7,5 ya Yang panjang AC-nya. ini nasi biji. Itu ya. Nah, Ini iya ya, Bu. sekarang jawab pertanyaan. Segitiga ABD dan segitiga CAD saling sebangun. Sebuah hadiah. Sebangun teh apa syaratnya? Sebangun itu perbandingannya sama. Coba. Ini BD ya, 8 banding 10. 8 banding 10. Sama enggak dengan 6 banding 7,5? Sama enggak ini perbandingannya? Enggak. Ya, tidak ya. Ini tidak sebangun. Berarti di bawah. Terus panjang sisinya yang BC 15. Benar enggak? Nonton ya. Kita uraikan dulu yang ini ya. Apakah sama atau tidak ya? Kalau 8/10 teh desimalnya berapa? 0,8. 0,8 ya. Nah, coba yang ini ya. 6 dibagi 7,5. Nah, Jam 6 lebih 50. 6 dibagi 7,5. 6 dikali 7,5. 6 dibagi ya. 6 dibagi 7,5. Nah, kita boleh perbesar dulu. Dari sini 6, 7,5. Kalau dikali 2 semua jadi berapa? 12. 12 per 15. 15. Dikali 2 lagi, 24/30. 24 per 30. 24 per 30. Terus, nah ini bisa dibagi 3 ya. 24 Bisa. bagi 3 berapa? 8. Kalau 3 bagi 3,
Satu. 1. 10. 10 ya. 10. Berarti ini desimalnya berapa? 0,8. 0,8. Oh, berarti sama enggak? Sama. Nah, berarti ini Sama. sebangun tidak? Bangun. Berarti ini sebangun ya. Kelihatannya mah tidak ya, kelihatannya. Tapi setelah kita perbesar, nanti sebangun. Panjang sisi BC 15, bener nggak? BC nih, BC itu dari sini ke sini. Ya, PD-nya 8 ditambah DC. DC ini belum ada ya, DC-nya. Belum ada. Kita pakai perbandingan juga boleh. 8 per 6 ya. 6 per DC ya. 8 per 6 sama dengan 6 per DC. Perkalian silang berarti 8 DC sama dengan 36. Maka DC-nya sama dengan 36 dibagi 8. Dibagi berapa? 2. Jadi 18 per 4. 4. Bagi 2 lagi 9 per 9 per 2. 9 per 2. 2. 9 bagi 2 teh berapa? 9 bagi 2. 4, 4,5. 4,5. ini DC-nya berarti 4,5. Nah, bener enggak? Dari sini BD 8, DC-nya 4,5. Bener enggak kalau Salah. sebelahnya 15? Salah. Salah. Ini salah. Panjang sisi AC adalah 10. AC yang ini. Sisi AC itu yang ini. Bener nggak? Salah. 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 Udah. Enggak. Ada yang tanyakan nggak? Enggak ada. Ada? Oke. Oke, ini soal terakhir. Oke, ini juga sama kayak tadi ya. Kita cari dulu sisi AD-nya ya. AD sama dengan, berarti akar berapa dulu? Pitagoras. Nyari sisi yang pendek, maka yang panjangnya 12 kuadrat dikurangi yang sedangnya 9,6 kuadrat gitu ya. Berarti akar dari 144 dikurangi 9,6 kuadrat itu 92,16. Kurangi 144 dikurangi 92,16. Hasilnya akar dari 51,84. Akar dari 51,84 berapa? Kita cari akarnya. Akar 51,84. Itu 7,2.
Berarti panjang ini 7,2. Ya, kita gambarkan dulu ulang ya. Kita fokus ke siku-sikunya apa ini di sini ya. Siku-sikunya D, maka lancipnya ya di A ini, sudutnya A, yang di atasnya ada B gitu ya. Nah, ini AD itu 7,2 AD-nya. Sedangkan BD 9,6, AB-nya 12 gitu ya. Nah, kita cari segitiga yang berikutnya. Segitiga ini. Siku-siku di D sama yang lancipnya ini di C, di sini C, lalu yang di atasnya A. Gitu ya. Yang udah ada apa? AD. AD 7,2. Nah, kita bandingkan. Bandingkan ini 9,6 per 12 ya. Ini tegak per miring 7,2 per miringnya AC. Gitu ya. Perkalian silang. Berarti 9,6 AC sama dengan 12 kali 7,2. Berarti AC sama dengan, nah, 12 kali 7,2 berapa? 12 kali 7,2 berarti 86,4 per, ini 96-nya pindah ke bawah ya. Berarti AC-nya sama dengan bagi 9,6 ya. Hasilnya 9. AC-nya hasilnya 9. Ini 9. AC-nya 9. Nah, udah. Tinggal nyari DC ya. DC. DC itu didapat dari akar dari 9 kuadrat. Ya ini ya yang panjang dikurangi yang tegak. 7,2 kuadrat. Sehingga akar dari 81 dikurangi 7,2 kuadrat berapa? 7,2 kali 7,2, 51,84. Akar dari kurangi 81, akar dari 29,16. Nah, biasanya kalau nggak boleh pakai kalkulator, akarnya itu yang pas biasanya. Ya. Misalkan akar 100, akar 400 gitu ya. Kalau tidak pas biasanya oh, nggak apa, kalau nggak pas gini pakai kalkulator. Tapi kalau nggak boleh, biasanya dibuatnya itu yang hasilnya pas. Akar dari 29,16 itu 5,4. Berarti DC-nya 5,4. Ini DC 5,4, HC-nya 9 gitu ya. Oke, segitiga ABD, segitiga saling sebangun. Sebangun nggak ABD? Nah, kita lihat 96, 9,6 banding 12 ya. Ini 9,6 banding 12, terus yang ini 72 banding 9. 72, 7,2 dibanding 9. Gitu ya. Nah, ini sebanding tidak. Nah, kita bagi 96, 9,6 dibagi 12 berapa? 9,6 dibagi 12. Hasilnya 0,8. Kalau yang ini 72 dibagi 9 kan 8 ya. Berarti ini juga sama 0,8. Berarti jawabannya sebangun. Kongruen enggak? Tidak. Karena yang namanya kongruen itu besarnya sama ya. Panjangnya sama. Harus sama. Kalau yang besar kecil tapi
sebangun. Kalau sebanding ya. Kalau sebanding sebangun. Tapi kalau ukurannya sama, sebanding itu kongruen namanya. Panjang sisi BC 15, bener nggak? BC ini tambah ini 15, bener nggak? Salah. Bener nggak? Salah. 1,6 ditambah 5,4. 10, 1, 15,0. Bener ya? Panjang BC 15. Bener. Panjang AC 10. Bener. Salah. Salah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang PR. PR-nya pembagian nih. Silakan di foto atau di screenshot ya. Nih, nomor 6 PR-nya. Hasil pembagian 2x pangkat 3 dikurangi 24x kuadrat ditambah 72x oleh 2x. Jadi dibagi ya. Oke, sudah di foto, Sudah. ada Sudah. screenshot ya. Oke, baik. Terima kasih atas pertemuannya. Sampai ketemu lagi ya. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.